Kak, mau tanya nih, sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu satu atau tiga sih? Kak, mau tanya nih, sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu satu atau tiga sih? Tuhannya orang Kristen tuh satu, bukan tiga. Orang yang sok tahu aja yang bilang tiga. Seperti beberapa hari yang lalu ada yang komen di channel saya ini mengatakan seperti ini. Allahu Akbar, tambah sesat kalian, sembahlah Allah Tuhan yang Esa. Allah memfirmankan Injil kepada Yesus dengan bahasa Aramaik. Ikutilah ajaran Yesus yang murni, menyembah Allah Tuhan yang Esa, bertobatlah. Atau seringkali bapak ini juga nih yang katanya mantan pendeta, tapi nggak tahu juga kok pikir Tuhannya Kristen itu ada tiga. Saya bingung juga dia belajar di mana. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, bahwa di situ dalam makna teologi Kristen, Bapa itu artinya Tuhan. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, dan Yesus adalah Ruh, begitu kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi iklannya sudah dihapus sejak saya masuk Islam, karena saya bilang kayak iklan sampo 3 in 1. 3 di dalam satu di dalam tiga. Jadi saya mau bilang juga kalau orang Kristen pun berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen tiga, dia sedang tersesat. Kita harus berpatokan pada Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan di situ bahwa Allah adalah Esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadi intinya adalah, dengarlah umat Israel, Tuhan adalah Allah kita dan Dia adalah satu atau Esa. Jadi bukan berarti Tuhan kita tiga. Loh Kak, kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan tiga, masa satu sih? Nah, mengenai konsep Trinitas, kita jangan berpikir bahwa konsep ini sama dengan Unitarian. Unitarian itu tiga menjadi satu. Tetapi konsep Trinitas adalah satu Allah saja, bukan tiga Allah. Coba sekarang kamu lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Sudah Kak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, perwujudan Allah yang pertama ini adalah Allah Sang Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia yang merencanakan, dia yang merancangkan ciptaan ini mau kemana. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Perwujudan Allah yang kedua adalah rohnya yang melayang-layang di atas air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Perwujudan Allah yang ketiga adalah firman-Nya. Melalui firman inilah diciptakan segala sesuatunya. Nah, sekarang saya mau tanya, Allah yang mencipta, roh Allah yang melayang-layang, dan Allah yang berfirman, kira-kira ada berapa Allah? Satu. Kenapa kok satu? Karena hakikatnya Allah yang mencipta, roh Allah yang melayang, dan Allah yang berfirman. Itu kan satu Allah saja. Sama dong kayak bejo. Rohnya bejo, firmannya bejo. Intinya Mas Bejo yang ngomong, Mas Bejo yang bertindak. Ih, iya ya? Ya, itu maksudnya. Allah, rohnya Allah, dan firman-Nya Allah adalah satu saja. Jadi Allah memiliki firman-Nya dan Allah memiliki rohnya, dan rohnya pun tidak bisa terpisah dari Allah. Begitupun juga dengan firman-Nya, dia tidak bisa terpisah dari Allah. Maka sebenarnya Allahnya orang Kristen itu hanya satu saja, bukan tiga. Loh Kak, apa hubungannya firman-Nya Allah sama Yesus sih? Coba sekarang kamu buka di Yohanes 1 ayat 1. Sudah Kak, sudah saya buka. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kamu harus garis bawahi bahwa firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu ini diciptakan oleh firman itu. Jadi, firman itu bukanlah ciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi.
dari segala yang dijadikan. Jadi, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah firman. Baik itu pohon, baik itu gajah, baik itu manusia, baik itu sesuatu apapun yang ada di dunia, bahkan di luar angkasa pun, yang menjadikan adalah firman itu sendiri. Kita harus ingat ya, di Kejadian dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kata berfirman inilah dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Garis bawahi kata firman itu telah menjadi manusia. Jadi menurut logika jelas, siapa firman itu menurutmu? Kan di kitab Yohanes ini dibilang kalau firman itu adalah Yesus Kristus. Benar, Yesus itulah firman Allah, atau Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Roh Kudus itu rohnya Allah sang pencipta. Allah itu selalu satu dengan rohnya dan firman-Nya, gak akan terpisah. Jadi kalau kamu bilang bahwa konsep Trinitas itu Allahnya ada 3, itu kamu salah kaprah. Menurut Pak Bambang Nursena, Trinitas itu tidak berbicara mengenai keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Tuhan yang Esa itu menurut konsep Kristiani. Maksudnya Trinitas tentang keberapaan Allah itu apa sih, Kak? Trinitas tidak berbicara mengenai keberapaan itu, jadi kita harus berpikir Tuhan tidak dilihat seberapa banyaknya Dia. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak. Kalau kita hitung bahwa Trinitas itu keberapaan, ini ada 3. Tetapi makna Trinitas tidak dilihat dari hal ini. Inilah yang sering disalahpahami sama orang-orang yang kurang belajar tentang kekristenan. Dipikir Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak itu 3 karena baginya adalah Pak Budi, Ibu Budi, dan Pak Budi punya anak. Ada 3. Tapi bukan begini maksud konsep Trinitas. Makanya kalau kita belajar sesuatu itu mari balik masuk kepada definisinya yang benar tentang Trinitas. Bukan menurut logika kita pandang sesuatu. Kalau Trinitas tentang kebagaimanaan Allah itu piye, Kak? Trinitas kebagaimanaan Allah yang Esa itu seperti ini. Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu, Dia Allah yang menciptakan segala sesuatunya, yang mengatur segalanya. Kedua, Allah yang Esa itu, Ia merawat ciptaannya melalui rohnya. Ketiga, Allah yang Esa itu menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya. Dan firman itulah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu, Allah yang Ehad itu, Ia memiliki 3 perwujudan. Bukan 3 orang yang menjadi satu. Itu bukan Trinitas, itu Unitarian. Jadi jangan kebalik pikiranmu itu. Gimana sekarang? Sudah mengerti belum? Oh gitu ya, Kak. Jadi selama ini aku salah paham dong kalau bilang Tuhannya orang Kristen tuh ada 3. Ya iyalah, makanya kamu itu jangan suka fitnah-fitnah. Belajar Alkitab baru sedikit, sudah sok paling tahu tentang Trinitas. Bilang-bilang kalau orang Kristen punya 3 Tuhan lah. Bang Haji bilang itu sungguh terlalu.